Selamat malam, mahasiswa content writing. Hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang konten kreator, ya. Nanti bisa Anda cermati antara bab 1 dan bab 2, ya. Anda harus bisa membedakan apa itu content writing, apa itu konten kreator, ya. Oke, kita lihat definisinya dulu, ya. Menurut State of Digital Publishing, itu konten kreator itu orang yang bertanggung jawab untuk setiap informasi yang ada di media, terutama media digital, ya. Jadi konten kreator itu biasanya memiliki target audience tertentu. Sedangkan menurut HubSpot, konten kreator itu adalah orang yang membuat materi yang memiliki nilai edukasi dan hiburan, ya. Jadi bisa berbentuk foto, bisa berbentuk video, segala macam, ya. Materi ini juga nanti disesuaikan dengan keinginan dan ketertarikan audiens. Jadi kalau Anda membuat materi konten kreator, itu Anda harus lihat audiens Anda siapa. Jadi selain Facebook, Instagram, atau YouTube, mereka juga memakai blog, infografik, maupun e-book untuk menyebarkan konten. Nah, itulah definisi konten kreator. Ya, jadi konten kreator itu orang yang membuat konten, ya, dan yang mereka sebarkan ke berbagai platform media sosial atau media digital. Ya, seperti contohnya kalau membuat video ya ke YouTube, ya, foto ke Instagram, lalu bisa juga ke Facebook, ke TikTok, ya, itu konten kreator. Ya, jadi yang dimaksud dengan konten di sini bisa berupa gambar, video, suara, artikel, blog, berita, infografik, e-book, website, dan sebagainya. Oke, sekarang mengapa perlu konten kreator? Ya. Yang pertama, ya, biasanya konten kreator itu digunakan untuk strategi pemasaran atau digital marketing. Ya. Lalu untuk kebutuhan branding, ya, branding sebuah produk misalnya, ya. Lalu bisa digunakan, ya, ini intinya di sini, ya, jadi untuk promosi secara online. Lalu juga yang keempat itu untuk memberikan informasi kepada audiens atau followers, ya. Lalu yang kelima, media komunikasi dengan audiens. Itulah perlunya konten kreator, ya. Lalu tugasnya apa sebagai konten kreator? Yaitu yang pertama tentunya membuat konten yang orisinil dan terpercaya, ya. Jadi Anda membuat konten harus yang asli buatan Anda, ya, atau orisinil, ya. Lalu harus kreatif, ya. Yang namanya konten kreator itu harus kreatif, jangan modelnya itu terus, ya, harus ganti-ganti yang kreatif, ya. Lalu yang ketiga, mengelola strategi konten yang akan dipublikasikan, ya. Bisa berupa jam tayang, ya. Lalu konten-konten yang isi dari konten-konten, ya. Jadi itu tugas konten kreator. Oke, lalu sebagai konten kreator itu aplikasi apa saja yang dipakai, ya. Pokoknya semua aplikasi boleh dipakai. Biasanya hubungannya sama desain, ya. Kalau sekarang ini yang paling banyak dipakai Canva, ya. Canva bisa macam-macam, bisa foto, bisa video, ya. Lalu CapCut itu lebih ngarah ke video. Lalu Adobe Photoshop, ya. Photoshop itu lebih pengolahan ke foto, ya. Desain bisa. Lalu Adobe Premiere itu lebih ngarah ke video, ya.
dan Google Translate, mungkin barangkali perlu translate ya. Ya, jadi intinya semua aplikasi boleh dipakai. Anda tinggal memilih Anda lebih familiar yang mana atau Anda lebih menguasai yang mana, karena hasilnya sama semua ya. Tinggal kreativitas Anda dan juga kemampuan Anda di mana. Misalnya sukanya pakai Canva, ya pakai aja Canva seperti itu ya. Sukanya Adobe Premiere, ya pakai Adobe Premiere ya. Juga seperti itulah ya untuk pemilihan aplikasi. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat konten ya. Oke, yang pertama Anda harus tahu target audiensnya ya, siapa audiens Anda, karena itu akan berpengaruh terhadap tulisan ya. Lalu bagaimana cara Anda menyampaikan ya. Misalnya target Anda umum sama remaja, itu sudah berbeda cara penyampaiannya, ya kan? Ya. Jadi Anda harus tentukan dulu Anda rencana akan membuat apa dan audiensnya siapa, seperti itu. Lalu yang kedua, buat prioritas dari audiens. Ya. Dari sini Anda bisa lihat biasanya kalau Anda ikut yang entah itu Facebook, entah Instagram, itu ada insight-nya ya. Dari sana bisa kelihatan, misalnya follower Anda jenis kelaminnya kebanyakan pria atau wanita, lalu umurnya berapa. Nah, itu buat prioritas. Siapa market yang terbesar, itu yang kamu ikuti ya. Mungkin untuk pertama-tama belum tahu ya, misalnya Anda baru pertama kali bikin, belum tahu. Tapi setelah berjalan ya, setelah mungkin 1 bulan atau berapa bulan, itu sudah mulai kelihatan. Atau bahkan kalau kontenmu bagus, itu hanya 1 minggu aja udah kelihatan. Langsung followernya kelihatan lebih banyak cowok apa cewek. Lalu umurnya sekitar berapa, akan kelihatan semua ya. Lalu yang ketiga, perlu brainstorming statement problems ya. Jadi Anda perlu melihat-lihat ya, atau tukar pikir ya. Audiens tuh rata-rata punya masalah apa ya. Lalu goal mereka apa, tujuan mereka apa, atau audiens Anda senangnya membicarakan apa. Nah, itulah sebagai bahan konten buat Anda ya. Jadi harus lihat audiens itu masalahnya apa, karena dari masalah itu audiens membutuhkan solusi lah, kamu yang bisa memberikan solusi ya. Itu akan kontenmu akan lebih banyak diikuti karena bisa menyelesaikan masalah-masalah audiens ya. Oke, itu tekniknya ya. Lalu yang keempat, pilih problem mana yang kira-kira kamu bisa ngasih solusi ya. Problem kan banyak ya. Misalnya ini yang sering terjadi, keracunan makanan misalnya ya, makan gratis banyak yang keracunan ya. Atau masalah apa lagi ya, bisa kamu lihat di sosmed tuh biasanya ada tren yang dibicarakan apa seperti itu. Yaitu barangkali kamu pas bisa ngasih solusi, kamu buat konten, itu akan lebih banyak yang melihat ya. Lalu jangan lupa riset ya. Lalu tulislah judul yang possible ya. Buatlah judul yang menarik, yang mungkin possible ya. Itu cara membuat konten seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Lalu skill apa yang harus dimiliki oleh konten kreator? Ya. Untuk menjadi konten kreator itu kamu perlu mempelajari beberapa skill ya. Yang pertama tentunya Anda harus bisa riset audience dan tren ya. Ya, ini bisa dicari di Google Trends bisa, atau Anda scroll sosmed ya. Bisa dilihat apa nih yang sering dibicarakan oleh orang-orang saat ini ya. Lalu tren apa yang sedang menarik ya. Misalnya pas ada lomba sepak bola ya, atau bulu tangkis, nah itu bisa dijadikan bahan konten
ngikuti tren yang lagi tren ya. Lalu menyusun konten plan. Ya, misalnya hari ini akan bicara apa, besok apa, lusa apa, sudah disiapkan ya. Lalu jangan lupa optimisasi konten ya, atau menggunakan SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Bagaimana biar kontenmu ada di halaman pertamanya Google. Ya, caranya dengan memberi hashtag ya. Atau kontenmu menarik sehingga banyak orang yang nyari seperti itu. Lalu jangan lupa content writing-nya atau script writing-nya yang menarik juga ya. Lalu fotografi, videografi ya, Anda harus menguasai itu. Ya. Jadi berapa skill yang harus Anda kuasai ini ya. Content writing, fotografi, videografi ya, bisa riset ya. Lalu bisa editing ya. Lalu menguasai media sosial yang digunakan ya. Nah, di sini media sosial pun perlu diriset ya. Apa yang lagi tren, Anda bisa searching di Google ya. Media sosial yang sedang banyak digunakan tahun 2024 misalnya. Itu yang kamu ikuti ya. Contohnya saya dulu lagi rame blog ya, saya ikut WordPress. Ya saya ikutnya WordPress ya. Tapi gitu rame sosmed, ya saya ikuti sosmed. Dulu awalnya Facebook ya, ya saya pindah ke Facebook ya, walaupun itunya tetap berjalan ya, WordPress-nya tetap berjalan, tapi saya lebih fokus di Facebook. Akhir-akhir ini berubah, pindah ke Instagram. Ya saya pindah ke Instagram seperti itu ya, karena kita harus melihat orang-orang tuh larinya kemana ini, pada nonton sosial medianya di mana seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis konten kreator. Ya, ini menurut Influencer Marketing Hub ya, terdapat ada 5 jenis konten kreator ya. Yang pertama adalah content writer. Itu fokus hanya membuat konten tertulis. Ya, seperti artikel, blog ya. Ini content writing ini ya, content writer itu content writing. Lalu yang kedua, videographer ya. Ini menciptakan audio video ya. Videographer ya lebih banyak membuat videografi ya. Lalu jenis yang lain fotografer. Kalau ini fotografer itu lebih menciptakan hasil foto ya, dalam bentuk gambar atau foto. Jadi mengandalkan skill fotografi untuk menangkap momen atau peristiwa seperti itu ya, keindahan atau pesan-pesan tertentu ya. Lalu podcast host ya, ini juga konten kreator, yaitu membuat podcast ya. Sekarang ini lagi ramai podcast ya. Kamu bisa jadi podcast host. Podcast host itu jadi yang memimpin acara podcast ya. Kamu menyiapkan pertanyaan, menyiapkan siapa narasumber yang akan diambil ya, itu podcast host ya. Lalu social media influencer ya, ini biasanya yang pengikutnya banyak ya, sampai ribuan ya, cukup banyak. Dan ini biasanya mereka punya topik-topik tertentu ya, atau niche ya. Misalnya gaya hidup, dia isinya semua kehidupannya diliput semuanya, ditampilkan semuanya seperti itu. Di TV ada kan ya, khusus cerita misalnya apa, lagi jalan-jalan kemana di syuting, punya anak di syuting, lalu anaknya pintar apa di syuting. Itu gaya hidup ya, atau kehidupan sehari-hari ya. Lalu misalnya ada juga influencer yang fashion ya. Jadi karena pakaiannya banyak, tiap bikin status bahasnya tentang fashion ya, kecantikan ya, atau punya keahlian tertentu ya. Ini saat ini yang lagi rame TikTok, Instagram, YouTube, ini lagi populer ya. Oke, lalu 3 platform ini ya, yaitu Instagram, TikTok, YouTube, ini bisa menjadi media untuk membagikan konten ya. Jadi untuk kreator TikTok ya, jadi video singkat di TikTok
ya. Lalu konten kreator Instagram, membagikan konten foto atau video, ya. Lalu konten kreator YouTube, ya, membagikan konten video dengan durasi agak panjang, ya. Oke, itu materinya. Silahkan Anda bahas atau tugas, ya. Setelah Anda pelajari bab 1, bab 2, coba sekarang Anda bahas, ya, atau Anda tuliskan bedanya content writing dan content creator. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat malam.